Baik. Kita berbangga dengan tujuan yang dicapai atau dengan jalan yang dilalui? Tujuan disebut haqiqah. Hakikat itu bahasa lainnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hendak menempuh jalan, labudda ayyuhaqqiqal haqa'iq, mesti dia pastikan jalannya mau kemana. Dia mau sakti atau mau ketemu yang maha sakti, itu beda. Saya tuh pengen brewok loh, serius. Kayak yang depan saya ini pengen brewok nih. Tapi nggak bisa. Tapi abang saya ada yang brewok. Om saya ada yang brewok. Kok saya sendiri nggak brewok? Ini aja susah-susah nih manjangin itu. Ya. Karena dia kalau panjang dikit miring ke kanan gitu. Kalau kurang gitu juga aneh juga kelihatannya. Pengen brewok kayak ente tuh. Atau tapi nggak bisa, karena saya tidak berkuasa menumbuhkan rambut. Ente nggak kuasa numbuhin rambut, terus bilang, no sini saya obatin sembuh, belagu amat. Yang kesurupan, sini saya usir, belagu amat. Yang ada, ayo sama-sama kita minta kepada Allah, semoga orang ini sembuh, itu baru benar. Ya. Yang paling lucu, ada orang berpakaian ustadz, jualan mantra jalbur rizq. Tahu jalbur rizq? Narik rezeki. Jualan ijazahan pakai mahar. Tapi dilihat-lihat orangnya kismin. Tahu kismin? Loh, kalau mantra ini bekerja, harusnya dia kaya duluan toh. Tanda kurang waras yang minta ya. Jadi benarlah kata Nabi, man ata arrafan lan tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa yang biasanya Nabi ngomong 40 lailan, ini 40 yawman. Lan tuqbal, ini kan unik. Siapa yang datangi orang sok pinter, kita coba lihat orang pinter ya. Arrafan, orang pinter. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kenapa? Enggak waras. Sekarang ada apa namanya? Boneka-boneka apa tuh? Ya, kita belum tahu ini maksud mereka apa. Kalau dia percaya itu punya energi yang setara dengan Tuhan, itu musyrik. Kalau dia cuma bilang ini bisa disinergi, wah air ini kita bisa sinergi. Bacain Fatihah langsung ada isinya. Nah ini harus ditanya lagi maksud mereka apa. Tapi coba lihat mereka yang percaya ini bisa menarik rezeki ya kan. Padahal dia beli begitu udah ngabisin rezekinya, udah ketarik sama si boneka. Bener juga tuh ya. Jadi si yang jual bisa narik rezeki dari orang. Gantinya pakai apa namanya? Doll ya. Spirit doll. Orang ada spiritual, ini spirit doll. Spirit yang sudah doll. Kasihan. Nabi ngomong apa? Jangankan benda mati begitu, datang ke orang pinter yang sakti, sholat ente nggak diterima 40 hari. Kenapa? Nggak waras ini orang. Bukan berarti nggak wajib sholat ya, wajib sholat. Dan dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabus shalah, jangan dekati sholat, sedangkan antum kamu sukara, dalam keadaan mabuk karena tua aja gak terima sholatnya, apalagi mabuk karena syirik. Ini syirik, walaupun syirik tidak membuat orang keluar dari Islam murtad, tapi syiriknya sudah di pinggir agama ya, bentar lagi murtad itu. Ini alamat mau selesai nih. Mulai gatel-gatel deh. Kayaknya ada yang tersungging ya.
di luar sana. Ya. Kalau yang ini nggak ada yang bawa spirit, yang ada spiritnya sudah dol semua. Waras gak ngeliat orang begitu? Jadi antum buat jimat sama. Saya nggak mengharamkan jimat loh. Jimat itu ada di hadis Nabi. Ada di, bahkan Nabi Sulaiman itu menulis innahu min Sulaiman. Innahu bismillah, itu jimat sebenarnya. Bagian bawah itu jimat. Nih surat Nabi Sulaiman, surat sakti. Jimat itu sederhana. Kalau orang kerja, pejabat ngasih instruksi kepada bawahannya, nih surat sakti, itu jimat. Bekerja nggak tuh? Bedanya ini jimat ruhani, jimat gaib. Urusannya kepada gaib, bahwa itu makhluk gaib tunduk gitu. Ada ilmunya, ada mekanismenya. Tapi ini berbahaya. Orang zohir-zohir aja bisa korupsi, apalagi masuk ke alam gaib. Antum dikorupsiin sama jin. Kalau yang korupsi di dunia itu kan setan tuh. Setan itu. Karena dia bisa nilep uang. Jadi tuyul aja kalah. Emang hebat ya, di Indonesia nih tuyul kalah. Tuyul kurang sakti sama orang koruptor. Tuyul dapat duitnya sitik-sitik, dikit-dikit. Kalau koruptor, tuyul semuanya sendikodau. Makanya tuyul gak berani ganggu koruptor ya. Bos aneh katanya. Baik. Jadi kita beragama itu yang waras. Islam fisik, iman kolbu. Antara iman kolbu ini butuh torikoh kepada huruf. Ada torikoh yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Maka di zaman ini yang perlu kita lakukan dua hal saja. Kuatkan syariat torikoh supaya mendapatkan hakikah, dan ikut serta dalam pergerakan memperjuangkan Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Karena ujung akhir zaman di situ. Tapi Al-Mahdi nggak usah dicari-cari. Ya, cukup siapkan 4 ilmu ini, pasti ketemu dia. Insya Allah. Saya berdoa siapapun yang hadir diberkahi oleh Allah, panitia diberkahi Allah, sahibul bait, ya, Kiai Didik Sahih, ya, yang betul-betul ditakdirkan Allah sesuai namanya, suka mendidik. Ya. Itu didik artinya dedek kali ya. Lah, didik, tarbiyah. Masya Allah, ism jamil. Ya. Semoga tetap sehat ya dalam mendidik umat, mendidik murid-murid, diberikan keikhlasan, diberikan ketegaran dan ketegasan. Ya. Dan bagi yang hadir, jangan lupa tetap berguru, jangan lupa berhusnuzon kepada guru, bermajlis dan beradab. Itu yang kita buka tadi di depan. Inilah oleh-oleh malam ini. Semoga Allah ridha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf nggak usah salam-salaman ya. Ya. Semoga diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.